Lahir sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara, Mustafa adalah sosok unik yang lahir dari beragamnya budaya yang ia rasakan sejak kecil. Di mata keluarga, ia anak yang pintar dan penurut, sedang di mata teman-temannya, ia tentu punya pribadi berbeda yang akhirnya membawa Mustafa meraih mimpi-mimpinya saat ini. Mustafa, di mata Mustafa orang nggak, pokoknya susah lah. Orang otaknya nggak. Kalau kalau karena saya tahu isi otak saya ya, saya nggak oke, saya bisa tahu. Tapi kalau istilahnya, kalau kita harusnya pokoknya kacau deh. Ya kadang-kadang orangnya tegas ya, jadi kadang nggak sengaja dia keras, tapi tidak maksudnya itu kebaikan ya, jadi kadang-kadang ya udah lepas aja. Tapi itu dari dulu seperti itu, tapi sekarang makin kesini ya saya lebih paham karena orangnya dia untuk kebaikan ya, jadi ya saya tambah menghormati itu aja. Ya keberanian itu yang sampai sekarang terlihat, tapi ujungnya beres gitu ya. Tapi keberanian itu lihat dia lakukan hal-hal itu bikin mungkin satu ciri khasnya Mustafa. Saya tidak melihat unsur-unsur itu ya, perbedaan antara luar, karena semenjak bertemu dengan Mustafa sendiri, sikap santunnya itu yang terus terang yang menjadi daya tarik saya sendiri untuk bisa mengenal lebih jauh. Puaskah Mustafa pada apa yang kini ia raih? Sudahkah nama besar telah membuatnya mampu mewujudkan seluruh cita-cita yang ingin ia wujudkan sejak lama? Kembali pada kenangannya pada sang ayah, Mustafa ternyata masih menyimpan sebuah ambisi besar yang ingin ia persembahkan pada Syekh Fatah, juga orang-orang di sekelilingnya yang ia anggap sangat berjasa buat hidupnya. Untuk kita, kalau saya sendiri cita-cita istilahnya di dalam contoh saya berbisnis ini, salah satunya adalah supaya siap, karena salah satu impian utama saya adalah untuk memberikan impian orang. Orang dia punya impian, pengen punya apa, kita bisa berikan. Orang ini pengen lakukan apa, kita bisa kasih jalan keluarnya, seperti itu. Karena itu membuat kepuasan kita di dalam itu tadi, melayani gitu. Dalam melayani orang, tidak ada nilai yang tidak terbayarkan dengan apapun, berapapun duit, nggak akan bisa gitu. Bapak saya kan Syekh Fatah, beliau guru tarekat. Dan sebenarnya sejak kita datang ke Indonesia, dari sudut imigrasi segala macam, kan kita baru hampir 2 tahun baru WNI, nggak sampai 2 tahun, setahun setengah. Jadi miliki tanah dan lainnya kan baru bisa sekarang, sebelumnya kita nggak bisa. Jadi ada satu hal yang saya lagi coba kejar adalah untuk membangun satu kayak sanggar buat beliau, buat aktivitas tarekatnya dan lainnya. Tantangannya Mustafa di situ dan debunya adalah bagaimana bisa untuk menembus pasar yang sudah terbentuk seperti apa. Nah itu sampai sekarang selalu jadi tantangan buat kami. Apa yang Allah tentukan nanti, apa yang Allah gariskan nanti, ya itulah. Jadi saya tidak punya untuk keinginan saya adalah apa yang Allah sudah tentukan nanti. Gitu. Saya meninggal detik ini pun udah saya sangat puas. Orang biasanya nanya, cukupkah? Sudah siapkah mati? Siap kok. Sangat siap. Karena pemahaman mengenai apa yang ditakdirkan dan yang tidak ditakdirkan, kan salah satu dasar daripada landasan agama kan takdir. Kita harus percaya takdir. Berarti setiap langkah saya sudah dituliskan. Ya, berarti setiap benarnya saya dituliskan, setiap salahnya saya pun dituliskan. Jadi saya di mana? Hak pilih saya itu di mana? Contohnya, kita tahu bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Kalau memang seperti itu, berarti setiap langkah saya juga di dalam saya langkah dalam salah pun itu tidak selain kekuatannya. Berarti ngapain saya nggak nikmati? Nikmatin aja, yang salah pun kita nikmati gitu kan. Sukses saya terukur dalam usaha saya.
Saya berusaha sudah sukses karena saya sendiri tahu bahwa saya usaha. Hasilnya kayak apa dan lainnya kan urusan masing-masing orang. Saya di dalam bidang manapun saya masuk selama ini orang anggap wah istilahnya udah keren banget. Tapi buat saya yang menjadikannya keren adalah usahanya bukan hasilnya. Di balik semua pro dan kontra soal sosok seorang Mustafa Daud yang hidup penuh dengan cerita indah di masa kecil tapi keras pada pendirian, punya prestasi besar di bidang musik dan punya begitu banyak rahasia dalam kehidupan pribadinya, sebuah pesan inspiratif memang terekam di sana. Inilah Mustafa Daud dengan segala rahasia dan keunikannya. Mau jadi apapun, kejar. Kalau gini, kita bisa lihat dari ada satu hadis, tapi menjadi kenyataannya, apa yang kita niat, itu yang kita dapat. Jadi kalau niat kita cari duit, ya kita bakal dapat duit. Cuman ingat, duit tidak bawa apa-apa selain duit. Nah, kalau kita cari kebahagiaan kita akan dapat kebahagiaan itu. Mungkin di dalam mencari itu ada duitnya. Tapi kita bakal dapat kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan, yang saya bilang kebahagiaan bukan sesuatu yang hari ini ada, besok enggak. Nah, kita kejar itu pasti kita dapat. Jadi terserah kita masing-masing orang maunya kayak apa. Apa yang telah dijalankan selama ini semoga menjadi suatu nilai kebaikan, suatu menjadi jembatan, suatu menjadi tuntunan, suatu menjadi pengiring dalam kehidupan yang akan datang. Apabila itu menjadi pegangan hidup kita, semoga di masa akan datang menjadi selalu lebih baik daripada masa-masa yang sebelumnya. Bisa umur panjang, bisa jalan terus, bisa ya sehat. Itu kalau harapannya sih ya pasti semuanya asik, mantap buat dia pasti. Ya kalau harapannya insya Allah perjalanannya lancar gitu. Terima kasih Mustafa selama ini udah apa namanya, mau didik dan mau berjuang dengan adik yang nakal seperti ini sampai sekarang. Semoga tidak bosan berjuang bersama. I love you full Mustafa. Selalu dijaga olehmu, kekasihku, malam ini kekasihku, hamba datang kasihku.